Oke, kami dari tim PEJ GKJ Purwantoro. Di siang hari ini kami mau memperkenalkan madu lanceng atau tawon lanceng yang kami tangkarkan. Bagaimana awal mula bisa tertarik memelihara madu lanceng ini? Oke, makasih pertanyaan dari tim media. Di awal tahun 2000 saya mempunyai rumah yang di Jangli. Saya mempunyai satu lubang tawon yang dimana itu selalu saya pantau sampai 6 tahun lamanya. Saya terutama saya penasaran dengan hewan kecil ini. Saya belum tahu namanya yang awal mulanya. Terus saya amati, saya pelajari. Terus di tahun 2007 saya mulai mengambil tawon ini dari rumah orang tua saya. Saya bongkar, terus saya coba untuk membudidayakan, dan saya mempunyai kotak yang pertama. Kotak pertama yang saya punya adalah ini, kotak biru, yang dimana kotak ini menghasilkan banyak sekali madu-madu dan juga tawon-tawon yang saya kembangkan. Bermula dari kotak inilah saya membudidayakan tawon lanceng ini. Ini sudah menghasilkan hampir 200 lebah, 200 koloni, 200 kotak yang saya kembangkan semenjak saya belajar akan madu lanceng ini. Nah, dari tahun 2007 nyampe tahun 2020 ini saya mengalami suatu pembelajaran. Dari saya tidak punya modal nol, terus saya pinjam di koperasi, saya buat tawon saya ini menjadi berkembang. Terus saya kembangkan, terus akhirnya saya diajak oleh Pendeta Yahya untuk mengembangkan tawon lanceng ini, yang dimana kerjasama dengan GKJ Purwantoro, dan saya ditemakan di peningkatan ekonomi jemaat, dimana tawon ini nantinya akan kami kembangkan di pepantan kami. Dari 5 pepantan akan kami tempatkan satu persatu, dan nantinya akan berkembang, dan semua jemaat dan masyarakat kanan kiri akan menikmati dari hasil tawon lanceng ini. Saya pernah mengalami penyakit mah yang kronis, tipes. Saya pernah mengalami itu 2 tahun. Itu saya terapkan dalam diri saya sendiri. Keunggulan dari madu lanceng ini luar biasa. Dari tawon sengat ke madu lanceng itu berbeda sekali. Itu saya rasakan. Jikalau saya meminum madu ini, reaksinya cepat sekali. Sekitar 4 jam, kondisi tubuh saya yang tadinya kurang fit jadi fit lagi. Dan itu saya rasakan semenjak saya mengkonsumsi madu lanceng ini. Saya tidak pernah pilek. Kondisi tubuh saya fit. Orang lain itu flu, saya itu nggak pernah flu. Saya nggak minta flu, tapi saya tidak pernah flu. Karena kondisi tubuh saya yang selalu jaga. Setiap pagi saya mengkonsumsi madu tawon ini 1 sendok. Itu. Oke Pak, terus bedanya madu lanceng dengan tawon biasa itu apa? Madu dari tawon biasa. Oke, dari bau madu tawon lanceng ini berbeda sekali. Nih saya tunjukkan. Kalau madu biasa itu
tempat madunya nggak terbungkus seperti ini, pasti akan mempunyai sirip-sirip untuk membuat tempat madu. Tapi untuk madu lanceng nih seperti ini, tempatnya bersih. Ini tempat koloninya, ini tempat madunya. Ini jadi berbeda, bersih, dijamin bersih, tidak kena kotor ya. Terus kami juga mengembangkan tawon sengat juga untuk di tempat jemaat kami. Tapi ini masih proses pembelajaran untuk kami, untuk belajar untuk meningkatkan itu semua. Dan kami pengen fokus untuk di lanceng dulu. Kalau lanceng sudah berhasil, nanti kami akan terapkan. Manfaatnya madu lanceng itu lebih banyak, Pak, daripada Lebih banyak. madu tawon biasa. Lebih banyak. Untuk imun tubuh kita pun kita perlu mengkonsumsi ini, karena luar biasa sekali untuk daya tahan tubuh kita. Jikalau kita sedang tubuh kita sedang tidak fit, saya yakin dan saya sudah menerapkan itu manjur. Oh iya, Pak. Dari usaha madu lanceng yang sudah Pak Mono budidayakan sejak dulu, sudah berkembang berapa tempat dan berapa koloni madu lanceng yang ada? Untuk perkembangan tawon yang sudah saya kembangkan ini, dari awal mula saya membuat usaha tawon lanceng ini sebelum kerjasama dengan pelayanan di GKJ Purwantoro, saya sudah mencoba mengembangkan beberapa tempat dengan kerjasama dengan teman-teman kami yang jauh di kaki bukit sana. Hampir sekitar 5 tempat untuk di umum, dan untuk khusus di GKJ Purwantoro di jemaat kami baru menginjak 4 tempat dari sini. Terus di Ngroto ada 2, di Guli ada 1, dan untuk bulan depan kami mau mengembangkan di Pepantan Randusari, dan seterusnya nanti sampai berputar semua, ada satu-satu dari Pepantan GKJ Purwantoro. Misi kami dalam mengembangkan tawon ini memang pelayanan. Dari depan kami membuat usaha tawon ini memang hasil sebelumnya kami diajak kerjasama dengan PEC memang untuk pelayanan, untuk kegiatan sosial, ya, dimana hasil dari madu kami sumbangkan kepada orang-orang yang tidak mampu, dan juga orang-orang yang membutuhkan, terutama orang yang benar-benar membutuhkan madu kami dan tidak punya uang, itu yang kami prioritaskan. Gitu. Mulia sekali ya Pak program ini. Saya pengen ngecek, ini ratu dari lebah. Ratu ini harus tetap ada. Kalau tidak ada, rombongan koloni madu, koloni lebah ini akan pergi. Nah, seperti ini. Ini selalu cek, saya buka setiap 3 hari sekali. Saya cek ada hewannya yang lain tidak, memangsa lain atau tidak. Terus saya cek terus setiap kotak giliran. Terus seperti ini. Kalau nggak kita cek, kita nggak tahu. Nah, ini madunya juga sudah mulai banyak. Ini 3 bulanan. Nah, seperti ini produk madunya. Saya selalu cek terus karena perkembangan ini, kalau saya tidak cek, sifat tawon ini kan gampang berpindah-pindah, tapi tidak galak, tidak menyengat. Dia akan keluar jika ada yang mengganggu. Dia akan memberikan lem-lem pada mata kita, pada telinga kita, supaya mereka merasa aman. Ini penangkaran saya di waktu saya
didatangi oleh pendeta Yahya. Nah, yang pertama ini sudah mulai produk. Nah, ini penangkaran yang pertama. Ini penangkaran yang saya lakukan tetap pada malam hari. Setiap hari saya selalu rajin menyirami lingkungan sekitar dari tawon ini. Terus, yuk kita lihat-lihat. Ini tawon yang sering saya ceki. Nah, seperti ini. Ini saya buka dulu. Ini keluar nggak pada lubangnya ini. Lewat samping dikasih pintu. Nah, ini 2 bulan. Sekitar 2 bulanan ini. Kalau 2 bulan sudah saya antar ke tempat jemaat. Kami bagi-bagikan. Terus yang sebelah sini juga ada. Nah, ini juga kita termasuk produk-produk ratu ini yang saya tangankan lewat sini. Ini calon tempat lebah juga. Terus ini untuk menangkap yang mau pergi ya, nggak kerasan di kotaknya. Kalau saya kasih bambu seperti ini, dia akan masuk lagi, nggak jadi pergi dari sini. Nah, itu untuk menangkap pengganggu itu. Terus ini untuk menangkap pengganggu lebah-lebah atau jendrung, kinjeng. Nah, nggak pakai ini kan dintup. Ini untuk menangkap mana ini ada serangga-serangga, ya ini kita tangkap terus kita lempar. Terus ini kotak yang masih kosong. Ini rencana mau ke Papantan Golo nantinya. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita 20-an nanti arahnya ke Papantan Golo, Tantusari, Gondokolo. Belum tahu Pak ke siapa itu? Belum tahu, nanti saya ngecek tempatnya karena saya perlu survei. Karena kalau tempatnya nggak tepat, nanti tahunnya bisa melarikan diri. Yang saya buat untuk menangkarkan. Jadi ini sejarah sekali dari tahun 2007 ya. 2007 pertama. Yang 2000 di sana, kotak ini di bengkel sana. Kalau semua ingat, Mbak Emma ingat, ini saya taruh di depan untuk menangkap koloni tawon yang mau pergi. Nah, seperti ini, serangga seperti ini. Nah, seperti ini. Ayo. Ini pengganggu. Hewan pengganggu ini nek nggak kita musnahkan, dia akan datang dan mengambil madunya. Nah, ini ada sengatannya, kita harus jikalau kita mengalami kegagalan, ini termasuk gagal. Ini selalu saya simpan dan saya jadikan pelajaran. Saya biar ingat supaya saya lebih waspada. Karena ini koloni yang tidak nyaman dengan tempatnya. Jadi gagal, hampir 25 kotak hilang. Nah, hilang tapi masuk ke bambu itu lagi. Itu. Jadi apapun yang kita kerjakan, entah itu belajar, entah itu apapun di dalam pelayanan, kalau ada suatu hambatan atau kegagalan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus semangat, kita harus senantiasa yakin dan berusaha belajar. Amin. Adakah pesan-pesan atau harapan untuk pemirsa tayangan ini? Ya, kami dari tim peningkatan ekonomi jemaat atau PEJ GAJ Purwantoro 1. Mari kita senantiasa memberikan pelayanan pada orang lain. 1. Lewat tim kami akan menyumbangkan madu kami untuk kehidupan di sekitar kami tentunya yang utama. Dan bila Tuhan memberkati
berkat melimpah, madu yang melimpah kami akan jual, dan mungkin dengan kerjasama dengan jemaat yang lain, kami yakin produk madu kami yang asli ini akan berlimpah-limpah. Karena secara teori 1, 2 tempat, 5 tempat pasti akan menambah produk madu kami. Ya, terima kasih Pak Mono, sekian liputan kita, semoga menjadi berkat. Ya. Tujuan kerja Mbak. Untuk budaya tahun mancing ini berawalnya dari Bapak Mono. Yeah. Beliau menawarkan, nawani, gelem minggu tawon ora program PEJ, program ekonomi jemaat. Dan berawalnya dari bibitnya sedikit, terus dipecah-pecah. Dulu awalnya ini 5, terus jadi 10, sekarang sudah jadi 20. Kerjasama ini sudah berlangsung berapa lama Pak? Sekitar 2 bulan, 2 bulan kepungkur. Oh iya, sudah menghasilkan? Kalau ini targetnya belum untuk menghasilkan madu, tetapi untuk biar cepat warga-warga dapat mempunyai bibit ini. Jadi untuk pembibitannya biar dipecah-pecah jadi banyak dulu, belum fokus ke madu. Biar menghasilkan banyak koloni. Oh iya, gitu. koloninya biar banyak dulu. Nanti kalau sudah warga banyak yang punya, mungkin kan bisa madunya makin banyak. Selama ini sudah menghasilkan berapa koloni Pak? Kalau di sini 20, di tempat Pak Delis ada sekitar 15, di tempat Pak Wahyudi sekitar ada 15, kalau di tempatnya Pak Mono mungkin sudah banyak. Setiap harinya sudah dipecah-pecah. Jadi satu kotak bisa jadi 2, bisa jadi 3 tergantung koloninya. Dan ini sudah satu kotak minggat itu apa ya? Pergi lah. Kosong Ya kosong, jadi tinggal 19. Tapi sudah mau proses, sudah mau diisi. Ini namanya glodokan, kalau orang Jawa bilang glodokan songko wit kambil dari pohon kelapa. Ini dibuat dibelah-belah, dibikin seperti ini. Ini fungsinya untuk apa ya? Untuk tahun sengat, madu sengat. Kalau lanceng di sini nggak bisa ya? Oh bisa saja, cuma biar mudah. Kalau tahun sengatnya kan mudah, gampang di tempat seperti ini, diglodokan. Di sini ada Pak budidaya tawon yang diglodokan. Ini lagi mau belajar, jadi gasang lah, yang gasang tawonnya biar masuk ke sarangnya ini. Dari hasil madu kami, produk kami, untuk dari 3 ini ada perbedaan. Yang satu ini manis. Ini manis, kalau satu botol ini manis itu harganya 150.000. Yang ini juga 150.000. Ini kecut manis. Kalau yang pahit ini mahal. Ini hampir 200-an sebotol ini. Bedanya seperti itu. Tapi ini pahit. Ini pesanan. Ini juga pesanan khusus. Ini sulit sekali. Saya mengumpulkan hampir 2 kali membuka kotak dalam 2 bulan ini baru dapat seperti ini. Ini pesanan dari teman. Terus dari 3 madu ini mempunyai perbedaan dan keunggulan. Kalau ini untuk sakit mah tidak boleh. Soalnya asam ya Pak? Kalau yang pahit ini lebih bagus, yang manis lebih bagus. Biasanya saudara yang kena COVID kemarin itu dibelikan seperti ini, yang manis ini. Yang manis ini paling laku, tapi
Nek saya konsumsi malah banyak yang ini saya sama ini. Kalau pengen membeli madu lanceng dari Pak Mono ini lewat apa ya Pak? Bisa lewat nomor WA, terus telepon juga bisa. Nomor telepon saya 085 229 813 905. Bisa hubungi dari nomor WA itu dan telepon itu juga.